Hanli hanya butuh beberapa detik untuk membunuh kura-kura iblis. Tubuhnya bergoyang dan dia berubah menjadi seberkas cahaya biru lagi, menempuh jarak beberapa ribu kaki dalam sekejap mata. Cahaya biru menyala beberapa kali sampai akhirnya benar-benar menghilang dari pandangan. Raja Wim Emas secara alami tidak mau membiarkannya melarikan diri, tetapi dia tidak dapat mengejar Hanli. Dan dia juga tidak yakin bahwa dia akan dapat mengalahkan Hanli dalam pertempuran 1 lawan 1. Karena itu, dia hanya bisa menyerah dalam pengejarannya dan kembali ke puncak batu dengan ekspresi gemuruh. Seorang pria dengan nama keluar Gali. Ekspresi Raja Wim Emas tiba-tiba berubah ketika dia bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat itu, semua binatang iblis tahap metamorfosis lainnya berkumpul di sekitar, dan ekspresi mereka juga cukup tegang. Seorang iblis yang fitur sebenarnya dikaburkan oleh api di sekujur tubuhnya bertanya, "Saudara Emas, yang mencuri batu roh adalah kultivator jiwa baru lahir tahap akhir. Dari suaranya dan penampilannya, dia bukan Santo Agung 6 Jalan. Dan tidak mungkin Sage Bintang Surgawi akan meninggalkan kota Bintang Surgawi. Mungkinkah dia seorang kultivator besar baru di antara umat manusia?" Aku tidak yakin, namun seni kultivasi dan harta karunnya sangat asing. Jadi, aku tahu aku belum pernah bertarung dengannya sebelumnya. Tampaknya tidak ada seorang pun di antara para kultivator jiwa baru lahir dari lautan bintang tersebar yang sesuai dengan penampilannya. Raja Wim Emas menjawab dengan suara gelap. Seekor binatang iblis berjubah hijau berkata dengan ekspresi ketakutan. Orang itu sangat kuat. Bahkan rekan Dawislan dan rekan Dawiswu tidak dapat bertahan lebih dari beberapa detik melawannya. Dia kemungkinan besar bahkan lebih kuat dari Santo Agung 6 Jalan dan Sage Bintang Surgawi. Binatang iblis lainnya juga memakai ekspresi ketakutan yang sama. Setelah semua, kebanyakan dari mereka adalah binatang iblis kelas 8. Dan tidak lebih kuat dari 2 binatang iblis kelas 8 yang baru saja dibunuh oleh Hanli dengan mudah. Jika Hanli mengarahkan pandangan pada mereka, mereka juga pasti akan terbunuh di tempat. Banyak binatang iblis telah mengambil keputusan. Jika mereka bertemu Hanli lagi, mereka akan meninggalkan segalanya dan lari untuk hidup mereka. Aku melawan Santo Agung 6 Jalan sekali di masa lalu. Dan pria ini memang tampaknya menjadi lawan yang lebih merepotkan. Paling tidak, tanpa menggunakan penggunaan serangan menyelinap, Santo Agung 6 Jalan tidak akan mampu membunuh saudara-saudara kita tahap metamorfosis begitu mudah. Namun tidak perlu terlalu takut padanya. Ini adalah pertama kalinya kita berselisih dengannya. Jadi skillnya sangat asing bagi kita. Jika tidak, dia tidak akan bisa berhasil dalam rencananya dengan mudah. Raja Wim Emas menganalisis dengan tenang. Setelah mendengar itu, beberapa binatang iblis lainnya tercerahkan. Sementara yang lain tetap diam dengan kontemplatif terlihat di wajah mereka. Tepat pada saat itu, binatang iblis kelas 9 pengemis gemuk yang telah bertarung dengan pria berjubah biru tiba-tiba bertanya, "Saudara Emas, apa itu tentang seorang pria bermargali yang diteriakan oleh rekan Dawiswu sebelum kematiannya? Apakah Anda berhasil mengetahuinya? Jika saya ingat dengan benar, kembali ketika kita menyerang para kultivator manusia di pulau mereka dekat kedalaman yang tak terduga, kita sedang mencari seorang kultivator dengan nama keluar Gali. Apakah orang itu ada hubungan dengan ini?" Spekulasi pengemis itu membuat keributan mengalir melalui sisa binatang iblis yang hadir. Namun alis Raja Wim Emas berkerut ketika dia menjawab, "Saya tidak berpikir begitu. Saat itu saya terluka oleh serangan diam-diam dari kultivator manusia formasi inti. Dan itulah sebabnya saya mengerahkan pasukan untuk memburunya. Namun pria ini adalah kultivator jiwa baru lahir tahap akhir. Bagaimana bisa orang yang sama? Kecuali jika pria ini adalah keajaiban ajaib sekali dalam 100.000 tahun. Bagaimana dia bisa menjadi sekuat itu dalam waktu kurang dari 200 tahun? Itu belum tentu demikian. Aku membunuh seorang manusia tahap jiwa baru lahir. Aku menemukan bahwa apa yang disebut harta karun nomor 1 di dunia manusia kuali surgawi telah muncul. Dan diperoleh oleh kultivator formasi inti dengan nama keluarga Han. Namun setelah penyelidikan yang luas oleh banyak kultivator jiwa baru lahir, mereka menemukan bahwa pria ini berada di lautan luar kita untuk waktu yang lama, menyamar sebagai seorang pria dengan nama keluar Gali. Pil surgawi di kuali surgawi sangat terkenal.
Dengan bantuan pil itu dan pil kuno lainnya yang tidak diketahui di dalam kuali, bukan tidak mungkin bagi pria itu untuk berkembang ke tahap akhir jiwa baru lahir dengan cepat. Pengemis itu terkekeh. Semua binatang iblis terperangah setelah mendengar itu, dan beberapa dari mereka segera mulai mengobrol di antara mereka sendiri. Raja Wim Emas juga tenggelam dalam pikiran setelah mendengar itu. Setelah beberapa lama, cahaya dingin melintas di matanya dan dia berkata, "Jika Anda benar, maka pria itu mungkin adalah kultivator yang sama yang telah menyerang anak saya bertahun-tahun yang lalu. Jika itu masalahnya, maka saya pasti tidak akan membiarkannya lolos. Dia membunuh anakku hampir 200 tahun yang lalu. Dan sekarang dia bertanggung jawab atas kematian rekan Dawi Su dan Lan. Selain itu, dia juga mengambil batu roh kelas atas kita dan memiliki harta karun tertinggi seperti kuali surgawi. Itu hanya memberi kita lebih banyak alasan untuk menangkapnya dan menawarkannya sebagai pengorbanan darah." Pengemis itu menggelengkan kepalanya ketika dia berkata dengan suara hati-hati, "Tetapi orang itu adalah kultivator jiwa baru lahir tahap akhir dan dia sangat kuat. Kecuali kita memaksanya dalam situasi yang mengerikan dan memiliki lebih dari 3 kultivator dengan basis kultivasi yang sebanding dengan saudara emas, kita tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Pria ini memang bukan orang yang bisa diejek. Kita harus menyusun rencana dan mengundang saudara Ji dan rekan Doisby untuk membantuku. Tapi tidak perlu terburu-buru. Selama orang itu tetap berada di lautan bintang yang tersebar, kita akan selalu memiliki peluang. Secara keseluruhan, ini masih merupakan perjalanan kemenangan bagi kita semua. Meskipun 2 rekan Daois kita telah jatuh ke tangan orang itu, kita membunuh 6 manusia tahap jiwa baru lahir. Dan semua batu roh di tambang Pulau Roh Hijau menjadi milik ras laut kita sekarang. Meskipun batu roh kelas atas telah diambil, mungkin ada batu roh kelas atas lainnya yang belum digali di tambang. Jadi tidak perlu terlalu frustasi berlebihan. Prioritas utama kita adalah menetapkan pembatasan lagi dan mengumpulkan lebih banyak pasukan jika para kultivator manusia melancarkan serangan balik. Koalisi Starfall dan Istana Bintang tidak akan mau menerima kekalahan begitu mudah. Jadi kita harus siap untuk mereka." Raja Wim Emas tampaknya tidak terlalu tertarik dengan topik balas dendam, dan dia segera merubah topik untuk fokus pada tambang batu roh. Tambang ini akan menguntungkan semua binatang iblis yang hadir. Dan seperti yang diharapkan, perhatian mereka sepenuhnya tertuju pada topik diskusi baru ini. Hanya saja, pengemis itu memasang ekspresi prihatin dengan alisnya berkerut. Tampaknya masih sedikit gelisah. Pada saat itu sekitar 5.000 km jauhnya, Hani melepaskan indera spiritualnya untuk memastikan bahwa tidak ada pengejar dalam radius beberapa ratus kilometer sebelum melambat secara signifikan. Tentu saja, Hani tidak akan kembali ke apa yang disebut Pulau Langit Petir. Sebaliknya, dia langsung menuju kembali ke Pulau Hiu Perak. Saat dia terbang di udara, dia tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan kantong penyimpanan biru sebelum mengeluarkan isinya dengan tampilan bersemangat di wajahnya. Semburan cahaya putih meletus dari kantong penyimpanan saat batu roh seukuran ibu jari muncul di tangannya. Hani menggendong batu roh di satu tangan dan mulai menilai dengan hati-hati. Ada cahaya spiritual berputar tak menentu di permukaan batu roh, dan kecerahan cahaya hijau yang berasal darinya berkedip sporadis, seolah-olah itu adalah makhluk hidup. Tampaknya juga ada zat putih kecil mengalir keluar dari permukaan batu roh. Namun substansi putih sangat kecil, dan Hani berjuang untuk mengidentifikasi itu. Hani berkontraksi setelah melihat itu, dan cahaya biru tiba-tiba melintas di matanya. Akhirnya memungkinkannya untuk melihat dengan jelas zat di dalam cahaya hijau. Itu adalah bintik-bintik cahaya putih yang agak menyerupai kepingan salju, tetapi juga tampak seperti rune. Bintik-bintik cahaya itu tanpa henti mengalir keluar dari batu roh sebelum meledakkan diri, berubah menjadi jejak ki spiritual murni atribut kayu dalam prosesnya. Hanya ada sejumlah besar ki spiritual yang terkandung di dalam batu roh itu, sehingga memaksanya untuk mengeluarkan beberapa dari permukaannya. Hani terkejut dan gembira melihat itu. Ini jelas merupakan batu roh kelas atas yang legendaris.
Dan kebetulan itu adalah atribut kayu, jadi itu sempurna untuknya. Ketika dia memikirkannya, masuk akal bahwa ini adalah batu roh atribut kayu. Tambang batu roh di Pulau Roh Hijau selalu menghasilkan banyak batu roh atribut kayu. Hani menutup matanya dan secara singkat merasakan ki atribut kayu yang berasal dari batu roh. Setelah beberapa saat, dia ragu-ragu sejenak sebelum cahaya hijau menyala dari 5 jarinya ketika dia mencoba untuk menyerap ki spiritual yang sangat besar di dalam batu. 5 gumpalan tipis ki spiritual mengalir keluar dari batu roh. Ki spiritual terasa sejuk, sangat disentuh dan sangat besar, merayapi jari-jari Hani seperti 5 ular kecil. Hani tertangkap basah dan ketakutan saat dia secara refleks menarik jarinya dari batu roh. Meski begitu, 5 ular kecil masih menggeliat ke meridian di lengannya sebelum menghilang dengan sendirinya. Tiba-tiba, ledakan kekuatan spiritual yang dipenuhi dengan vitalitas yang luar biasa menyebar ke seluruh tubuhnya. Hani segera diselimuti oleh sensasi hangat namun dingin, membuatnya merasa sangat nyaman. Seolah-olah dia mengambang di atas awan. Jadi ini adalah batu roh kelas atas, seperti yang diharapkan. Ki spiritual yang diberikannya jauh lebih unggul dari batu roh tingkat tinggi. Hani buru-buru menyerap masuknya kekuatan spiritual ini dengan kegembiraan di hatinya. Menyerap hanya sejumlah kecil kekuatan spiritual memiliki efek kultivasi yang sama dengan meditasi setengah bulan. Jika dia menyerap semua kekuatan spiritual di seluruh batu roh, itu akan menyelamatkannya setidaknya 10 tahun dari kultivasi yang sulit. Tentu saja, dia tidak akan menyerah pada godaan itu dan menyia-nyiakan harta yang luar biasa itu. Batu roh yang mengandung ki spiritual dalam jumlah besar secara alami harus dicadangkan untuk saat-saat kritis selama terobosan. Hani membalik telapak tangannya dan sebuah kotak biru kecil muncul. Dia dengan hati-hati menempatkan batu roh kelas atas ke dalam kayu, lalu menempelkan beberapa jimat dengan warna berbeda ke dalam kotak sebelum menyimpannya ke dalam kantong penyimpanannya. Hani melepaskan teriakan kegembiraan internal saat dia melesat ke kejauhan sebagai seberkas cahaya biru. Beberapa bulan kemudian, Hani hampir kembali ke Pulau Hiu Perak. Namun dia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Saat dia mendekati pulau itu, dia tidak bertemu dengan seorang kultivator pun. Itu sangat aneh. Ketika Hani akhirnya melihat Pulau Hiu Perak dari jauh, pemandangan yang disajikan di depan matanya membuatnya goyah tanpa sadar. Sebuah penghalang cahaya biru telah muncul di atas Pulau Hiu Perak. Dan pada saat yang sama, pembatasan di pulau itu tampaknya telah sepenuhnya diaktifkan. Setelah menyapu indera spiritualnya melalui udara sekitarnya, Hani menemukan bahwa tidak ada seorang pun di sekitarnya. Seolah-olah semua kultivator mencari perlindungan di dalam batasan di pulau itu. Hani agak terkejut saat membuat penemuan ini, dan dia juga mengamati dasar laut terdekat dengan indera spiritualnya. Setelah memverifikasi bahwa tidak ada kelainan, dia mulai terbang menuju pintu masuk pulau dengan sedikit kebingungan di hatinya. Fluktuasi pembatasan lebih stabil di sana. Jadi kemungkinan besar itu adalah pintu masuk formasi yang ditentukan. Setelah melintas di udara beberapa kali, Hani mencapai penghalang cahaya dan cahaya biru di sekitar tubuhnya surut. Dia melihat penghalang cahaya sebelum mengangkat tangan untuk mengirim jimat transmisi suara terbang ke penghalang. Dia kemudian melayang di udara tanpa ekspresi, menunggu tanggapan dari sisi lain. Rekan Taois mana yang kembali ke pulau pada saat seperti ini? Bolehkah saya tahu nama Anda? Suara laki-laki yang waspada terdengar dari sisi lain penghalang cahaya. Pada saat yang sama, ledakan indera spiritual memindai ke arah Hani. Ekspresi Hani menjadi gelap saat cahaya biru meletus dari tubuhnya. Perasaan spiritual segera ditolak dan Hani juga menyerangnya begitu saja. Sebuah erangan teredam terdengar di balik penghalang cahaya, jelas milik pemilik indera spiritual. Apakah namaku sesuatu untuk diinterogasi oleh junior sepertimu? Cepat dan kurangi batasannya. Ada beberapa hal yang harus kuurus di pulau ini. Hani mendengus dingin. Kultivator menekan rasa sakit yang tajam dalam indera spiritualnya saat dia buru-buru menjelaskan. Maafkan saya tidak sadar bahwa Anda adalah seorang senior jiwa baru lahir. Dalam keadaan normal, saya secara alami akan memberi Anda jalan tanpa mengajukan pertanyaan. Tetapi sebagian besar gerombolan binatang iblis dari laut terdekat
tiba-tiba menyerang pulau ini beberapa hari yang lalu. Saya dikirim ke sini untuk menjaga pembatasan ini. Dan saya harus memverifikasi identitas semua kultivator yang kembali ke pulau ini sebelum memberikan izin. Hanli mengingat kembali adegan di mana binatang iblis telah menyerang Pulau Roh Hijau. Dan ekspresinya sedikit mereda ketika dia berkata, "Begitukah? Bagaimana Anda berencana untuk memverifikasi identitas saya? Bisakah Anda memberi saya nama Anda dan pengenalan singkat senior? Atau apakah Anda memiliki barang yang dapat membuktikan identitas Anda?" Kultivator di belakang penghalang cahaya bertanya dengan malu-malu, "Apakah ini cukup?" Alis Hanli berkerut saat dia mengangkat tangan, mengirimkan seberkas cahaya keemasan menghilang ke penghalang cahaya. Itu tidak lain adalah lencana tetua tamu yang diberikan kepadanya oleh Sage bintang surgawi. "Maafkan aku, Senior Han. Aku akan segera membiarkanmu masuk." Suara terkejut pria itu terdengar dari balik penghalang cahaya. Hati Hanli bergerak sedikit setelah mendengar itu, dan cahaya aneh melintas di matanya. Tapi dia dengan cepat mengubah ekspresinya saat dia menunggu masuk ke pulau itu. Beberapa saat kemudian, penghalang cahaya biru di depannya bergetar dan sebuah lubang kecil muncul. Tubuh Hanli bergoyang dan dia terbang masuk melalui lubang, yang perlahan tertutup di tengah ledakan dengungan. Mata Hanli segera menyala saat dia terbang ke penghalang cahaya. Ada lebih dari 10 kultivator istana bintang berjubah putih berdiri di depannya, yang semuanya dibagi menjadi 2 baris. Cahaya biru surut dan Hanli terungkap kepada para kultivator itu. "Kami memberi hormat kepada Senior Han." Seorang kultivator setengah baya buru-buru melangkah maju sebelum membungkuk hormat kepada Hanli. Dilihat dari suaranya, dia adalah orang yang telah berbicara dengan Hanli sebelumnya. Pria ini adalah seorang kultivator formasi inti dan wajahnya sedikit pucat. Jelas masih belum pulih dari serangan balik indera spiritual yang baru saja menimpanya. "Hanya kamu yang menjaga tempat ini." Hanli mengangkat alis dengan sedikit kejutan di wajahnya. Selain satu kultivator formasi inti, semua kultivator istana bintang lainnya hanya berada di tahap pembangunan fondasi. Ini bukan kekuatan yang tangguh dengan imajinasi apapun. Binatang iblis melancarkan serangan yang sengit terhadap pulau ini beberapa hari yang lalu. Dan semua rekan Taois kami yang lain telah kembali ke kota di dalam pulau untuk beristirahat. Hanya menyisakan murid seperti kami untuk menjaga tempat ini secara bergiliran. Namun tolong yakinlah Senior Han, kota terdekat ke tempat ini hanya berjarak lebih dari 50 km. Dan ada lebih dari 100 murid istana bintang di sana yang dapat datang untuk memperkuat kita kapan saja. Jelas pria itu. "Kenapa kamu memanggilku Senior Han? Bagaimana kamu tahu tentang aku?" Ekspresi Hanli menjadi gelap saat semburan cahaya spiritual yang mencengangkan meletus dari tubuhnya, memaksa pria itu tersandung mundur saat ekspresinya berubah drastis. Pria itu memantapkan dirinya dan buru-buru menjawab, "Senior Han, kami telah menerima potret penampilan Anda beberapa bulan yang lalu dari Istana Bintang. Dan kami diberitahu untuk terus-menerus bersiap untuk melakukan permintaan Anda." "Begitu, aku tidak mengira kedua kepala istana akan begitu memperhatikanku." Sebuah cahaya ambigu melintas di mata Hanli, dan senyum tiba-tiba muncul di wajahnya, dan tekanan spiritual yang menakjubkan tiba-tiba menghilang. Pria itu menghela nafas lega saat senyum menjilat muncul di wajahnya. Tepat pada saat ini, Hanli mengalihkan perhatiannya lebih dalam ke pulau saat dia bertanya, "Apakah kamu sudah memberitahu semua orang tentang kedatanganku?" Pria itu memberikan jawaban yang jujur, "Sudah, kami diberitahu untuk segera memberitahu tetua di pulau tentang kedatangan Anda jika Anda datang ke sini." Saya melihat Hanli tetap tanpa ekspresi dan tidak mungkin untuk mengidentifikasi apa yang dia pikirkan. Namun getaran tiba-tiba mengalir di punggung pria itu saat sedikit kegelisahan muncul di hatinya. Tepat pada saat itu, seberkas cahaya putih muncul di kejauhan. Dengan cepat mendekati mereka, Hanli berbalik untuk melihat ke langit dengan mata menyipit. Penatua Zhao datang untuk menyambut Senior Han secara langsung. Pria itu buru-buru berkata dengan sikap menjilat. Hanli hanya mengangguk tanpa ekspresi saat dia berdiri diam dengan tangan bersilang. Pria itu sedikit terkejut melihat tampilan ceroboh Hanli. Dia tidak menyadari fakta bahwa Hanli adalah seorang kultivator jiwa baru lahir tahap akhir. Setelah indera spiritualnya ditolak, dia tidak berani mencoba dan memastikan basis kultivasi Hanli lagi.
Jadi dia hanya berasumsi bahwa Hani adalah seorang kultivator jiwa baru lahir awal yang baru saja direkrut oleh Istana Bintang. Garis cahaya putih turun sebelum memperlihatkan seorang pria tua dengan rambut putih. Pria ini mengenakan jubah brokat dengan sabuk batu giok di pinggangnya, dan alisnya tipis dan panjang. Dia adalah seorang kultivator jiwa baru lahir awal. Pria itu segera mengidentifikasi Hani dari dalam kerumunan dan matanya berbinar saat dia berjalan ke arahnya. Dia menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat dan berkata, "Maafkan saya karena gagal memberikan sambutan yang tepat waktu rekan Dawisan." Pria tua itu tersenyum hangat di wajahnya, seolah-olah dia dan Hani adalah teman lama. Hani mengangkat alisnya saat dia menjawab dengan sikap acuh tak acuh. "Kamu terlalu baik rekan Tawis. Aku mendengar situasi di Pulau Hiu Perak akhir-akhir ini agak sibuk. Apakah kamu yang mengambil keputusan di pulau ini, Saudara Zhao? Hehe, ada gerombolan binatang iblis yang menyerang pulau. Tapi bahkan tidak ada satupun binatang iblis tahap metamorfosis di antara mereka. Jadi mereka dirawat dengan relatif mudah. Bukan aku yang mengawasi semuanya di sini. Itu tugas Ning Changcai. Namun dia saat ini sedang pergi menyelidiki alasan dibalik serangan tanpa alasan binatang iblis terhadap pulau ini. Saya sebenarnya dikirim ke sini dengan satu-satunya tujuan untuk menyambut Anda rekan Dawisan." Penatua Zhao berkata sambil tersenyum. "Kau dikirim ke sini untuk menyambutku." Sedikit kejutan akhirnya muncul di wajah Handi setelah mendengar itu. "Memang, para penguasa istana telah meminta saya untuk menyampaikan pesan kepada Anda. Mereka bersikeras untuk bertemu Anda lagi ketika Anda kembali ke laut dalam. Sejujurnya, saya sudah menunggu Anda di pulau ini selama beberapa bulan rekan Tawisan." Pria tua itu menjelaskan sambil tersenyum. "Oh, ada urusan apa mereka denganku?" Alis Hani sedikit berkerut. Dia merasa ada masalah serius yang sedang terjadi. "Hehe, ini bukan tempat untuk membahas hal-hal seperti itu. Silahkan ikut saya ke lokasi yang lebih tenang, Saudara Han," saran lelaki tua itu dengan senyum misterius. "Tentu saja, kalau begitu mari kita pergi ke gunung kecil di sana." Hani melihat sekeliling dengan ekspresi kontemplatif sebelum tiba-tiba menunjuk ke sebuah gunung kecil sekitar 10 km jauhnya. Penatua Zhao mengalihkan pandangannya ke arah gunung kecil itu dan segera setuju. "Terserah Anda, Saudara Han." Hani mengangguk sebagai tanggapan, dan setelah lelaki tua itu menyampaikan beberapa instruksi kepada murid-murid Istana Bintang, mereka berdua terbang menuju gunung bersama. Gunung itu tidak terlalu jauh, jadi mereka berdua tiba dalam waktu yang sangat singkat. Hani mendarat di gunung dan berkata dengan suara tenang, "Pesan apa yang ingin Anda sampaikan dari kepala istana rekan Tawisau? Anda dapat memberitahu saya sekarang." "Haha, tidak perlu terlalu berhati-hati, Saudara Han. Saya punya berita bagus untuk disampaikan kepada Anda." Pria tua itu mengelus jenggotnya sambil tersenyum. "Berita bagus? Apa yang kamu maksud?" Hani terkejut setelah mendengar itu. "Rekan Tawisan, kamu belum berusia 500 tahun kan?" Pria tua itu bertanya sambil tersenyum. "Jadi bagaimana jika itu masalahnya?" Handi dikejutkan oleh perasaan aneh, tapi dia tidak menyangkal itu. "Haha, hanya itu yang perlu kudengar. Apa pendapatmu tentang penatualing dari Istana Bintang kami?" Lelaki tua itu bertanya sambil tersenyum. "Apakah kamu mengacu pada rekan Dawis Ling Yuling?" Hani bertanya dengan ekspresi aneh di wajahnya. "Memang, dia juga putri dari dua tuan istana kami." Pria tua itu mengangguk sebagai jawaban. Rekan Dawis Ling secara alami memiliki bakat kultivasi yang luar biasa untuk dapat mencapai tahap jiwa baru lahir pada usia yang sangat muda. "Saya tidak yakin saya mengerti apa yang Anda tanyakan sesama Dawis." Sedikit kebingungan melintas di mata Handi. "Kecakapan penatualing memang sangat luar biasa, tapi itu jauh lebih rendah dibandingkan denganmu, Saudara Han. Namun tidak ada yang meragukan fakta bahwa kalian berdua adalah anak ajaib yang sangat berbakat. Jika kalian berdua bergabung, mungkin akan ada kesempatan untuk Anda berhasil dalam mengejar dao besar dan keabadian. Saudara Han, apakah Anda bersedia menjadi pendamping dao penatualing?" "Pendamping dao?" Hani sangat kaget setelah mendengar itu dan rahangnya jatuh langsung ke tanah. "Betul, baik Saudara Han dan penatualing begitu muda dengan bakat luar biasa. Kalian berdua adalah pasangan yang dibuat di surga.
apakah Anda mengizinkan saya untuk bertindak sebagai mak comblang bagi kalian berdua?" Pria tua itu tersenyum lebar. Keheranan di wajah Hani segera surut saat alisnya berkerut. Pria tua itu sedikit terkejut melihat itu. Mungkinkah Hani tidak mau menerima pengaturan yang begitu cemerlang? Seseorang harus menyadari bahwa di dunia kultivasi, kultivator jiwa baru lahir perempuan hampir tidak ada. Dan bahkan lebih sulit untuk menemukan kultivator perempuan pada usia yang sama dengan Hanli. Dengan demikian, meskipun semua orang tahu tentang manfaat kultivasi ganda, kebanyakan kultivator jiwa baru lahir laki-laki hanya bisa mengambil kultivator perempuan formasi inti atau bahkan kultivator perempuan pembangunan fondasi sebagai pelayan atau selir. Ada beberapa pasangan yang benar-benar menjadi pasangan Dao. Seorang kultivator jiwa baru lahir perempuan kadang-kadang akan muncul, tetapi dia akan segera dikejar oleh banyak kultivator laki-laki dengan basis kultivasi yang sama. Ling Yuling adalah kultivator jiwa baru lahir yang sangat cantik. Dan dia juga putri dari penguasa Istana Bintang yang sangat terkenal. Bukankah ini hal terbaik yang mungkin terjadi pada Hanli? Jadi, mengapa dia tampak begitu enggan menerima pengaturan ini? Itu mengejutkan bagi pria tua itu. Namun, Hanli adalah kultivator jiwa baru lahir tahap akhir. Jadi, dia secara alami tidak berani mengungkapkan ketidaksenangan di hatinya. Ekspresinya tetap tidak berubah ketika dia melanjutkan dengan antusias. Dua penguasa istana mengatakan bahwa selama Anda bersedia menjadi pendamping Dao Penatualing dan tinggal di kota bintang surgawi kami, Anda pasti akan menjadi penguasa berikutnya dari Istana Bintang. Dalam hal ini, Anda akan menjadi penguasa laut bintang tersebar saudarahan, dan di atas itu, pria tua itu mulai mengeluarkan daftar panjang manfaat yang bisa diberikan jika Hani menjadi pendamping Dao Ling Yuling, dan suaranya diwarnai dengan lebih dari sedikit kecemburuan. Hani terus diam, tetapi pria tua itu tidak memiliki niat untuk berhenti dalam waktu dekat. Jadi dia hanya bisa menarik nafas dalam akhirnya dan memotongnya. "Aku sangat berterima kasih kepada para penguasa istana karena telah memikirkanku, tetapi aku harus menolak proposal ini." "Apa? Tolong pertimbangkan ini dengan hati-hati saudarahan. Ini adalah masalah penting dan tidak bijaksana untuk membuat keputusan yang terburu-buru." Pria tua itu bisa merasakan dari reaksi Hanli yang menyendiri bahwa dia menolak proposal itu. Namun hatinya masih tenggelam setelah mendengar penolakan Hanli. Namun dia masih tidak mau menyerah. Itu akan menempatkannya dalam situasi yang sangat canggung jika dia gagal menyelesaikan misi ini yang ditugaskan oleh Sage Bintang Surgawi kepadanya. "Bukannya aku pikir rekan Daois Yuling tidak cukup baik untukku, atau aku memiliki bias yang tidak menguntungkan terhadap Istana Bintang. Hanya saja aku sudah memiliki pendamping Dao. Dan dia juga seorang kultivator jiwa baru lahir," Hani menjelaskan. "Aku mengerti, sepertinya kamu dan Penatualing memang tidak berjodoh. Tapi aku masih berpikir itu sangat disayangkan." Pria tua itu menghela nafas pasrah setelah mendengar itu. Namun dia juga cukup lega bahwa dia akan memiliki alasan untuk meneruskannya ke Sage Bintang Surgawi. Pada saat yang sama, dia merasa agak bingung. Tampaknya dalam 100 tahun terakhir, tidak ada kultivator perempuan jiwa baru lahir yang muncul di lautan bintang yang tersebar selain dari Ling Yuling. Mungkinkah pendamping Dao orang ini juga seorang kultivator yang kuat namun tidak jelas seperti dia? Sage Bintang Surgawi tidak memberitahu dia bahwa Hanli mungkin seorang kultivator asing. Dengan demikian, dia secara otomatis berasumsi bahwa Hanli adalah salah satu dari para kultivator yang menghabiskan sebagian besar waktu berkultivasi di pengasingan, sehingga membuatnya menjadi sosok yang tidak dikenal di dunia kultivasi. Pria tua itu menghela nafas sedih sebelum tiba-tiba mengganti topik pembicaraan ketika dia berkata, "Saya tidak akan membahas masalah dengan Penatualing lebih lanjut. Tetapi para penguasa istana telah menginstruksikan saya untuk menyampaikan pesan lain kepada Anda jika Anda menolak proposal kultivasi ganda. Apakah Anda tertarik mendengarnya saudarahan?" "Tentu saja, silahkan," jawab Hanli. Melihat Istana Bintang gagal merekrutnya, mereka secara alami akan mencoba beberapa trik lain. Itu tidak mengejutkan Hanli. Pria tua itu tiba-tiba mengadopsi ekspresi yang lebih serius ketika dia berkata, "Para penguasa istana hanya ingin bertemu dengan Anda lagi. Tentu saja, Anda bebas untuk memilih lokasi, di dalam atau di suatu tempat dekat dengan kota bintang surgawi.
Para tuan istana mengatakan bahwa mereka ingin mendiskusikan masalah penting dengan Anda mengenai terobosan ke tahap transformasi dewa. Saya harap Anda dapat menerima proposal ini, Saudara Han. Sesuatu yang berhubungan dengan terobosan ke tahap transformasi dewa. Hani membelai dagunya dengan tatapan kontemplatif. Jika bukan karena bagian akhir dari pesan itu, dia akan menolak proposal itu tanpa ragu-ragu. Namun proposal ini cukup menggoda, dan dia harus memikirkannya dengan cermat. Lagi pula, dia tidak memiliki petunjuk tunggal mengenai bagaimana dia akan maju ke tahap transformasi dewa. Bahkan jika prosesnya kemungkinan akan sangat beresiko, dia masih tidak ingin kehilangan kesempatan seperti itu. Setelah merenung cukup lama, Hani akhirnya berkata, "Jika Sage Bintang Surgawi tidak keberatan, saya bisa bertemu mereka di pulau kecil 1500 km utara kota langit. Saya akan berada di pulau itu dalam 3 hari. Pada tingkat kekuatannya saat ini, selama dia tidak terjebak di tempat yang tak terhindarkan dan diganggu oleh terlalu banyak kultivator jiwa baru lahir sekaligus, dia tidak perlu takut penyergapan atau serangan menyelinap. Karena itu, bertemu dengan mereka seharusnya tidak terlalu beresiko. Baiklah, aku pasti akan menyampaikan tanggapanmu kepada para penguasa istana." Ekspresi gembira muncul di wajah pria tua itu. Hani mengobrol dengan pria itu untuk sementara waktu lebih lama sebelum permisi pergi. Pria tua itu bisa melihat bahwa Hani tidak tertarik untuk berbicara dengannya lebih jauh, jadi dia tidak mencoba untuk menahan Hanli. Setelah itu, Hani langsung menuju ke area formasi teleportasi di pulau itu. Dengan kecepatannya, tidak butuh waktu lama baginya untuk mencapai gunung di mana formasi teleportasi berada. Sesampai di sana, dia kebetulan melihat kultivator kekar yang menjaga formasi teleportasi pada kesempatan sebelumnya. Pria itu memasang ekspresi tegas dan berbicara kepada beberapa kultivator. Dia menggelengkan kepalanya tanpa henti, seolah-olah dia menolak sesuatu. Cahaya biru menyilaukan menyala dan Hanli muncul di depan mereka, membuat mereka sangat terkejut. "Aku memberi hormat kepada Senior Han." Kultivator kekar segera mengenali Hanli dan dia bergegas sebelum memberikan hormat. "Aku ingin kembali ke laut dalam. Formasi teleportasi sudah siap kan?" Hani bertanya dengan dingin. "Tentu saja, lewat sini Senior Han." Kultivator Istana Bintang dengan cepat menjawab. Sebelum Hani bahkan harus bertanya, dia segera menyerahkan jimat teleportasi. Meskipun Hani memiliki medali teleportasi besar, dia masih mengambil jimat sebelum memasuki formasi teleportasi. Beberapa saat kemudian, cahaya putih meletus di dalam kamar batu dan Hani menghilang. Para kultivator lainnya semua memasang ekspresi hormat sebagai tanggapan atas kedatangan Hanli, dan setelah kepergiannya, ekspresi mereka mereda bersamaan. Salah satu kultivator formasi inti yang akrab dengan kultivator kekar bertanya, "Saudara Yu, apakah itu senior dari Istana Bintang Anda? Dia tampak sangat asing bagi saya." "Dia sebenarnya bukan. Aku hanya bertemu senior ini pada satu kesempatan sebelumnya. Dan dia membawa rencana penatua tamu dari Istana Bintang kami. Meskipun tidak ada pengumuman resmi telah dibuat, saya menduga dia pasti penatua baru yang bergabung dengan Istana Bintang kami." Pria kekar menjawab dengan senyum puas. "Aku mengerti. Bukankah itu berarti Istana Bintangmu akan tumbuh lebih kuat sekarang? Tampaknya penatua ini cukup kuat. Aku bertanya-tanya apakah dia kultivator jiwa baru lahir awal atau jiwa baru lahir pertengahan." Kultivator formasi inti mendecakkan lidahnya dengan heran. "Aku juga tidak terlalu yakin tentang itu. Senior ini tampaknya membawa semacam harta karun yang mencegah orang untuk memastikan basis kultivasinya. Namun, aku berasumsi bahwa dia masih seorang kultivator jiwa baru lahir awal. Jika dia sudah berada di tahap jiwa baru lahir pertengahan, dia pasti akan lebih terkenal." Kultivator kekar berspekulasi ragu-ragu. "Aku setuju denganmu. Bagaimanapun, dia bukan seseorang yang bisa kita bandingkan dengan orang-orang seperti kita. Masa hidup 1000 tahun. Aku ingin tahu, apakah kita masih memiliki kesempatan untuk maju ke tahap jiwa baru lahir?" Seorang kultivator dengan pedang diikat di punggungnya menghela napas sedih. 3 hari kemudian di sebuah pulau karang yang tidak mencolok 1500 km di utara kota Bintang Surgawi,
Ada seorang pria muda yang bermeditasi dengan kakinya bersilang dan matanya tertutup rapat. Pemuda itu tentu saja tidak lain adalah Handi. Beberapa hari yang lalu, setelah kembali ke laut dalam menggunakan formasi teleportasi, dia segera meninggalkan pulau besar itu tanpa menunda sesaat pun. Dia telah waspada bahwa Sage Bintang Surgawi akan mengambil keuntungan dari kesempatan itu untuk menyerangnya. Tetapi tampaknya dia terlalu paranoid. Dia berhasil meninggalkan wilayah Istana Bintang tanpa hambatan. Handi sangat lega sebagai hasilnya, dan tinggal selama beberapa hari di wilayah terdekat sebelum tiba di pulau yang telah dia setujui untuk bertemu dengan para Sage Bintang Surgawi. Pada saat ini, dia sudah melepaskan indera spiritualnya yang kuat sampai batas maksimal untuk berjaga-jaga. Segala sesuatu dalam radius beberapa ratus kaki telah diselimuti perasaan spiritualnya. Terlepas dari apakah dasar laut yang terletak pada kedalaman puluhan ribu kaki atau langit ratusan ribu kaki di atas, semua itu berada dalam lingkup pengawasannya. Handi secara alami tidak akan merasa aman ketika dihadapkan dengan kultivator yang sangat terkenal seperti Sage Bintang Surgawi. Mereka adalah pasangan, dan keduanya menggunakan seni kultivasi yang sama, sehingga ketika mereka menggabungkan kekuatan mereka kemungkinan besar akan jauh lebih sulit untuk ditangani daripada dua kultivator jiwa baru lahir tahap akhir. Selain itu, cahaya surgawi esensi gabungan tentu bukan lelucon. Dikatakan bahwa itu bisa menghancurkan semua kekuatan dari 5 elemen di dunia ini. Itu jelas berlebihan, tapi itu tidak terlalu jauh dari kebenaran. Handi tidak ingin kehilangan nyawanya karena kecerobohan sesaat. Dengan demikian, dia telah memastikan untuk melakukan pengawasan atas segala sesuatu di wilayah sekitarnya sebelum kedatangan Sage Bintang, untuk melindungi dirinya dari niat jahat yang bisa mereka sembunyikan. Ketika sudah dekat tengah hari dan matahari hampir mencapai titik tertinggi di langit, Handi tiba-tiba bergerak ketika dia membuka matanya. Di kejauhan, ada 2 titik cahaya putih yang terbang di udara berdampingan, langsung menuju ke pulau kecil tempat dia berada.